Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan salah satu tugas di mata kuliah Majahibut Tafsir wa Manahijub dengan judul makalah Tafsir Muqarram dan Tafsir Al-Mawdu'i. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatannya, di antaranya nikmat kesehatan, iman dan kesempatan. Kemudian tak lupa kita kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat di hari akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dalam makalah saya mengenai tema tafsir Muqarram dan tafsir Al-Mawdu'i. Yang pertama, latar belakang masalah pada bab 1 pendahuluan. Salah satu aset terbesar umat Islam yang sejak penurunan hingga masuki era kontemporer adalah diberikan kitab rujukan, pandukan serta petunjuk yang sangat mulia, yakni yang bernama Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran tampil dengan latar argumentasi yang sangat kokoh untuk menghadapi kaum-kaum yang memerangi dan menghinakannya. Al-Quran di samping sebagai hudalin nas, petunjuk manusia, Al-Quran juga hadir untuk menjawab persoalan di dalam kehidupan manusia, baik persoalan ekonomi, persoalan hukum, terutama persoalan akidah. Maka untuk memahami Al-Quran, isi daripada Al-Quran, kita harus memahami ilmu-ilmu alat yang bisa menafsirkan isi Al-Quran baik secara harfiah ataupun secara maknawiyah. Di antara ilmu-ilmu yang harus kita pahami terutama ilmu tafsir. Dalam ilmu tafsir ini saya akan membahas tema dengan judul Tafsir Al-Muqarram dan Tafsir Al-Mawdu'i. Dengan kata lain, metode tafsir. Adapun rumusan masalah yang saya cantumkan dalam makalah ada beberapa rumusan. Pertama, pengertian tafsir Muqarram dan Mawdu'i. Kemudian bagaimana ciri-ciri tafsir Muqarram dan Mawdu'i, serta contoh dan kekurangan ataupun kelebihannya. Kemudian bab 2 pembahasan. Yang pertama saya akan membahas pengertian daripada tafsir Al-Mawdu'i. Secara bahasa, kata tafsir Al-Mawdu'i berasal dari kata maudu' yang merupakan isim maf'ul dari kata wada atau wadu'ah yang arti masalah atau pokok pembicaraan yang berkaitan dengan aspek kehidupan manusia. Kemudian secara istilah, tafsir Al-Mawdu'i adalah mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang sama, yang membahas judul atau topik-topik tertentu dengan menertibkan ayat sesuai turunnya. Kemudian memperhatikan kronologis penjelasan atau keterangan ayat yang diambil mengenai tema yang akan dibahas. Itulah pengertian tafsir Al-Mawdu'i. Kemudian kita berusaha mengambil dari para ulama, di antaranya Bakir As-Shadir, memberikan pengertian bahwa tafsir Al-Mawdu'i yaitu metode tafsir yang berupaya menghimpun ayat-ayat Al-Quran baik bagi surah dengan persoalan tema yang ditetapkan yang sebelumnya, kemudian membahas dan menganalisa kandungan ayat-ayat tersebut. Sedangkan menurut Al-Farmawi, tafsir Al-Mawdu'i adalah mengumpulkan ayat Al-Quran yang mempunyai maksud yang sama, dalam artian sama-sama membahas satu topik dengan menyusun berdasarkan kronologis ayat-ayat di dalam Al-Quran. Itulah kesimpulan daripada pengertian tafsir Al-Mawdu'i. Kita masuk
pembahasan kedua, karakteristik tafsir al-maudu'i. Setidak-tidaknya menurut Al-Farmawi, metode tafsir al-maudu'i memiliki karakteristik yang utama diantaranya dua. Yang pertama, menonjolkan tema atau judul pembahasan, sehingga tidak salah metode ini juga disebut metode topikal, atau para mufassir mengartikan tema-tema atau topik-topik yang khusus. Kemudian karakteristiknya pengkajian tema yang dipilih secara tuntas dan menyeluruh dari berbagai aspek sesuai dengan tema atau kapasitas para ahli tafsir. Itulah karakteristiknya. Kemudian contoh tafsir al-maudu'i, saya cantumkan dalam makalah. Judul yang diambil oleh Al-Farmawi adalah Ri'ya al-Yatim fi Al-Quranil Karim. Al-Farmawi telah mengambil contoh dalam pembahasan tema mengenai anak yatim. Beliau berusaha mengumpulkan semua ayat yang berkaitan dengan anak yatim, di antaranya pemeliharaan anak yatim, bagaimana pentingnya anak yatim, dan lain sebagainya. Pada kesimpulannya, tafsir ini dengan menggunakan metode al-maudu'i, Al-Farmawi memberikan kesimpulan bahwa di dalam pembahasan tema anak yatim dalam seluruh ayat Al-Quran membahas dalam kaitannya dengan metode muqarrar, bukan hanya menekankan pada pentingnya anak yatim ataupun pemeliharaan anak yatim, tetapi bagaimana kita semua menggunakan kemampuan masing-masing. Contohnya, ada orang kaya, ya bisa dia membantu dengan rezekinya. Ada juga yang berilmu, dia bisa memberikan ilmu secara gratis. Itulah kesimpulan dari langkah menggunakan tafsir al-maudu'i. Kemudian kita beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu tafsir al-muqarram. Kata tafsir al-muqarram merupakan masdar dari kata qarana yuqarinu muqarina, yang berarti perbandingan, atau biasa disebut dalam bahasa ilmiah komparatif. Sedangkan menurut istilah, tafsir al-muqarram adalah membandingkan ayat-ayat Al-Quran memiliki persamaan atau kemiripan redaksi yang berbicara tentang masalah atau kasus-kasus yang berbeda. Itu pengertian secara bahasa. Sedangkan secara istilah, tafsir muqarram berusaha membandingkan ayat dengan ayat, Al-Quran dengan hadis, pendapat para tafsir dengan tafsir yang lainnya. Adapun beberapa pengertian yang saya ambil di para ulama tafsir sebagai berikut dalam makalah. Yang pertama, Ahmad As-Sayyi Al-Qumi mengatakan bahwa tafsir muqarrar adalah merupakan upaya membandingkan ayat-ayat Al-Quran antara sebagian ayat dan sebagian yang lainnya. Kemudian Nasruddin Abaida menyatakan bahwa para ahli tafsir tidak berbeda pendapat dalam mendefinisikan tafsir muqarram dari beberapa atau berbagai literatur yang ada. Dapat dirangkum bahwa yang dimaksud dengan metode tafsir muqarrar adalah membandingkan ayat dengan ayat, membandingkan Al-Quran dengan hadis, dan membandingkan pemikiran tafsir yang satu dengan tafsir yang lainnya. Itulah pengertian daripada pendapat para ulama tafsir mengenai pengertian muqarrar. Kemudian kita masuk yang kedua, ciri daripada tafsir al-muqarrar. Dalam makalah saya memberikan 3 ciri. Yang pertama, membandingkan teks ayat Al-Quran dengan ayat lain. Yang kedua, membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis. Dan yang ketiga, membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Kemudian contoh sederhana tafsir muqarrar mengenai kita bisa melihat berbagai rujukan. Di sini saya mengambil salah satu rujukan mengenai perbandingan pendapat mufassir ayat dengan ayat pada mufassir yang terkenal di Indonesia ini, Quraisyab, berusaha menjelaskan satu ayat atau satu tema yang sama dengan ayat berbeda dengan latar belakang yang berbeda juga. Pada kesimpulannya, pada tafsir ini mengandung bahwa ayat yang pertama membicarakan, mayoritas ulama pada ayat ini membicarakan tentang pengertian daripada Al-Quran di dalam surah Al-Anfal dan surat Al-Imran. Maka contoh yang saya pakai di sini mengenai perbandingan ayat dengan ayat menurut Quraisyab.
di dalam surat Al-Imran dan juga di dalam surat Al-Anfal. Di dalam surat Al-Imran yang berbunyi wala tatma'inna qulubikum bihi wa man nasru illa min indillah. Artinya Allah tidak menjadikan pemberian bantuan sebagai kabar gembira bagi kamu dan agar tentram hati kamu. Kemenangan itu hanyalah bersumber dari Allah yang maha perkasa lagi maha sana. Kemudian ayat di dalam surat Al-Imran ayat 126 walitatma'inna bihi qulubikum wa ma nasru illa min indillah, yang artinya Allah tidak menjadikan pemberian bantuan kepada kalian sebagai kabar gembira agar hati kalian menjadi tentram, hanya bersumber dari sisi Allah, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Perbedaan antara ayat pertama dan ayat kedua adalah pertama dalam surat Al-Imran dinyatakan basyara lakum, sedangkan dalam surat Al-Anfal tidak disebutkan kata lakum. Yang kedua dalam surat Al-Imran dinyatakan walitatma'inna qulubukum bih, yakni menempatkan kata bihi setelah kata qulubikum. Sedangkan dalam surat Al-Anfal kata bihi diletakkan sebelum kata qulubikum. Kemudian perbedaan yang ketiga, surah Al-Imran ditutup dengan waman nasru illa min indillah, sedangkan tanpa menggunakan kata inna. Sedangkan dalam surat Al-Anfal kata bihi diletakkan sebelum kata qulubikum. Ini di antara perbedaan. Disepakati oleh ulama sebagai ayat yang berbicara tentang turunnya malaikat dalam perang Uhud. Dalam perang tersebut malaikat tidak jadi turun karena kaum muslimin tidak memenuhi syarat kesabaran dan ketakwaan yang ditetapkan ketika menyampaikan janji itu sebagaimana tersebut di ayat 125. Perbedaan redaksi memberikan isyarat perbedaan kondisi kejiwaan, di mana kejiwaan dan pikiran lawan bicara dalam hal ini kaum muslimin pada perang Badar mengalami sangat khawatir atau mengalami kekhawatiran akibat kurangnya jumlah pasukan dan perlengkapan perang. Berbeda dengan perang Uhud, jumlah mereka lebih banyak, sekitar 700.000 orang, sehingga semangat menggelora ditambah dengan keyakinan akan turunnya bantuan malaikat sebagaimana pada perang Badar. Tidak ditemukan kata lakum. Kedua, mengisyaratkan kembiraan yang tidak hanya diisyaratkan oleh pasukan saja, tetapi semua kaum muslimin, karena bukanlah kemenangan pada perang itu yang merupakan tonggak utama kemenangan Islam di masa datang. Di ayat yang pertama, penggunaan kata lakum mengisyaratkan bahwa berita gembira hanya bersifat atau untuk pada perang yang dilakukan pasukan pada saat itu saja, tanpa melibatkan orang muslim. Itulah perbedaan daripada tafsir, contoh tafsir Al-Mukarram dalam penafsiran dalam hal ini Quraisy Shihab. Adapun kelebihan dan kekurangan tafsir di dalam tafsir Al-Maudu'i dan tafsir Mukarram, di antaranya saya cantumkan dalam makalah. Yang pertama, kelebihan daripada tafsir Al-Maudu'i yaitu bisa menjawab tantangan zaman sesuai permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian praktik dan sistematis tafsir dengan metode ini dapat memudahkan orang-orang yang belum pernah belajar tafsir
Kemudian dinamis penilaian tematik membuat tafsir Al-Quran selalu dinamis sesuai dengan tuntutan atau keadaan zaman. Kemudian kekurangan daripada tafsir Al-Maudu'i memenggal ayat-ayat Al-Quran sehingga makna ataupun secara hafiah maupun secara ma'nawiyah tidak tersampaikan karena mengambil sesuai tema-tema yang dibahas. Kemudian yang kedua, membatasi pemahaman ayat dengan ayat yang lainnya. Itulah kekurangan kelebihannya di tafsir menggunakan metode Maudu'i. Kemudian kelebihan dan kekurangan menggunakan tafsir Mukarram. Kelebihannya, fokus tematik tafsir ini membantu pembaca untuk memahami Al-Quran dari sudut pandang tematik atau tema, memudahkan pencarian ayat yang berkaitan dengan topik tertentu. Kemudian kontekstual, karena fokus pada tema-tema tertentu, tafsir ini cenderung lebih kontekstual dan relevan dengan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Kemudian lebih praktis, pembahasan ayat Al-Quran yang bersifat lebih praktik, langsung menyasar kepada persoalan yang spesifik, tidak melarikan kemana-mana. Itulah keutamaannya. Sedangkan kekurangan daripada tafsir Mukarram berusaha membandingkan pemahaman antara tafsir dengan tafsir yang lainnya. Itulah mungkin yang saya bisa paparkan dalam video pada kesempatan ini. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Saya tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.